Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami akan mempresentasikan tugas kelompok yang telah kami buat. Tugas ini merupakan tugas untuk melengkapi UAS mata kuliah proses bisnis yang diampu oleh Ibu Yola Noverina, Eskom Mkom. Adapun isi laporan ini yaitu merangkum 3 jurnal. Jurnal pertama itu berjudul Model Perencanaan Proses Bisnis Berdasarkan Bisnis Proses Manajemen pada Universitas Dinamika. Yang kedua, analisis dan perbaikan proses bisnis menggunakan metode Business Process Improvement BPI, studi kasus PT Wonojati Wijoyo. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah analisis value chain di industri otomotif. Kelompok kami ini beranggotakan 5 orang. Yang pertama, ada saya sendiri sebagai moderator, Rani Malango dengan NIM F1E1 22025. Yang kedua ada Diana Vita dengan NIM F1E1 22055. Yang ketiga ada Salsa Ayu Parasati dengan NIM F1E1 22060. Yang keempat ada Dia Kartika Sari dengan NIM F1E1 22075. Dan yang terakhir ada Firda Zelianti F1E1 22165. Rangkuman jurnal pertama itu model perencanaan proses bisnis berdasarkan bisnis proses manajemen pada Universitas Dinamika. Untuk mewujudkan proses bisnis yang efisien dan efektif, maka diperlukan analisis pemodelan proses bisnis atau APPB. Oleh sebab itu, dilakukan penelitian untuk membuat model perencanaan pemodelan proses bisnis berdasarkan manajemen proses bisnis dengan case study pada bagian administrasi akademik Universitas Dinamika. Tujuan penelitian ini adalah membuat model perencanaan proses bisnis mulai dari menentukan proses bisnis yang akan diperbaiki, rencana implementasi, hasil rekomendasi perbaikan hingga rencana membantu dan mengendalikan proses bisnis. Selanjutnya ada metodologi. Metodologi pada penelitian ini adalah tahapan dalam penelitian yang disusun secara saintifik dan sistematik dalam penyelesaian persoalan penelitian. Adapun dalam riset ini meliputi 3 tahapan, yaitu permulaan, pengembangan, dan akhir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Dia Kartika Sari, dipersilakan. Baik, terima kasih. Lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan, dalam menyusun perencanaan pemodelan proses bisnis dalam organisasi dibutuhkan pendekatan, salah satunya adalah BPM. Selanjutnya, diuraikan lebih detail setiap tahapan life cycle BPM dengan menggunakan metode atau teknik. Dalam penelitian ini menghasilkan model perencanaan pemodelan proses bisnis dengan 2 tahapan, yaitu rencana formulasi perbaikan dan rencana implementasi dan evaluasi. Model ini menguraikan setiap tahapannya berdasarkan teknik atau metode sebagai berikut. Yang pertama, tahap identification, ruang lingkup menggunakan metode value chain. Yang kedua, tahap discovery menggunakan BPMN. Yang ketiga, tahap analyze menggunakan analisis permasalahan dan dampak resiko. Yang keempat, redesign menggunakan teknik 12 tools fundamental BPI, namun dalam penelitian ini menggunakan bagiannya yaitu ESIA. Yang kelima, tahap rencana implementasi dilakukan perbaikan, namun terlebih dahulu menentukan prioritas yang akan didahulukan dalam perbaikan. Yang keenam, tahap monitoring dan kontrol adalah tahap di mana memantau seluruh proses bisnis, apakah ada kesesuaian atau implementasi dengan rencana yang telah ditetapkan. Model ini dapat digunakan sebagai panduan dalam merencanakan pemodelan proses bisnis bagi organisasi, sehingga dapat membuat rencana perbaikan, implementasi, dan monitoring, serta controlling pada proses bisnisnya. Saran untuk penelitian selanjutnya bahwa pada setiap tahapan dan dalam model dapat dilakukan elaborasi dengan beberapa metode. Tahap identification dapat dilakukan dengan menggunakan value chain dengan critical success factors. Tahap analisis dapat menyertakan hasil time analyze sebelum dilakukan redesign.
Tahap redesign dapat 12 tools fundamental BPI dapat dielaborasi dengan proses, time, dan research, yaitu perbaikan berdasarkan proses, time, dan research. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dea Novita. Baiklah, saya akan menjelaskan rangkuman jurnal 2, yaitu analisis dan perbaikan proses bisnis menggunakan metode Business Process Improvement atau BPI dari PT Wanojati Wijoyo. PT Wanojati Wijoyo merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri furniture kayu jati. Pada PT Wanojati Wijoyo terdapat divisi-divisi yang dibentuk untuk membantu mencapai tujuan perusahaan, salah satunya divisi accounting dan keuangan. Proses bisnis yang diterapkan pada divisi accounting dan keuangan masih berjalan kurang efektif. Lanjut. Berikut ada identifikasi proses bisnis. Yang pertama ada value chain analysis. Value chain analysis digunakan sebagai metode untuk menentukan aktivitas utama dan aktivitas pendukung pada divisi ini. Gambar ini merupakan hasil dari value chain analysis pada divisi accounting dan keuangan PT Wanojati Wijoyo. Setelah mengetahui klasifikasi aktivitas utama dan pendukung dengan metode value chain analysis, selanjutnya akan dilakukan proses dekomposisi proses bisnis. Pada tahap dekomposisi proses bisnis pada divisi accounting dan keuangan PT Wanojati Wijoyo, didapatkan hasil proses bisnis utama sebagai berikut. Yang A, ada inbound logistik, terdapat fungsi bisnis pengelolaan transaksi harian. Yang B, ada operation, terdapat fungsi bisnis pengelolaan laporan keuangan per periode. Dan C, outbound logistik, terdapat fungsi bisnis pengelolaan gaji karyawan. Selanjutnya ada evaluasi proses bisnis. Yang pertama, Five Whys Analysis. Hasil evaluasi menunjukkan akar permasalahan pada proses bisnis penggajian karyawan adalah proses absensi yang masih menggunakan cara manual dengan menggunakan kertas checklog, sehingga rentan akan kecurangan dalam melakukan absensi dan rentan akan kesalahan dalam perekapan. Berikut ada rancangan perbaikan proses bisnis. Hasil rancangan perbaikan proses bisnis akan digunakan untuk menyusun rekomendasi proses bisnis. Pada tabel di bawah ini dapat dilihat hasil rancangan perbaikan proses bisnis penggajian karyawan. Berikut ada rekomendasi proses bisnis. Pada tabel di bawah ini dapat dilihat proses apa saja yang diubah dan dihilangkan pada proses bisnis sebelumnya. Baiklah, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada PT Wanojati Wijoyo, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Berdasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan, kemudian dilakukan perbandingan pada proses bisnis awal dan rekomendasi proses bisnis. Simulasi dilakukan dengan berjalan selama asumsi proses 6 bulan. Hasil dan rekomendasi proses bisnis berdasarkan asumsi didapatkan bahwa eksekusi rekomendasi proses bisnis yang dihasilkan berjalan lebih cepat dibandingkan dengan proses bisnis awal. Pada proses bisnis penggajian karyawan terjadi peningkatan 27,88% untuk waktu minimum eksekusi, 26,79% untuk waktu maksimum eksekusi, dan 27,71% rata-rata waktu eksekusi. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dea Novita. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sayu. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Rani. Untuk rangkuman jurnal ketiga, yaitu analisis value chain di industri otomotif. Menurut Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto mengatakan pada triwulan 3 tahun 2016, kondisi sektor industri pengolahan non-migas mencapai sebesar 17,82% terhadap PDB nasional. Salah satu industri pengolahan non-migas yang berperan adalah industri otomotif dengan penjualan mobil di dalam negeri tahun 2016 mencapai 1 juta lebih, berdasarkan statistik ASEAN Automotive Federation. Mengingat pentingnya peran industri otomotif yang diharapkan mampu tumbuh dan berkembang dengan memiliki keunggulan, maka perlu dilakukan analisis untuk menganalisis industri dapat menggunakan value chain. Analisis value chain terdiri dari 2 aktivitas dengan 9 dimensi. Pertama, 5 dimensi primary activity atau aktivitas utama, yakni mereka yang terlibat dalam pembuatan produk secara fisik yang terdiri dari aktivitas
inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing atau sales, dan service. Kedua, 4 dimensi super activity atau aktivitas pendukung, yakni yang terdiri dari aktivitas procurement, technological development, human resource management, dan firm infrastruktur atau general administration. 9 dimensi value chain ini dapat digunakan untuk mengukur dan mengetahui kondisi internal industri dan manufaktur. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Sayu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Firda Zelianti. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian ini terdapat instrumen penelitian. Instrumen pengukuran value chain adalah sebagai berikut. Yang pertama, inbound logistik atau aktivitas penerimaan barang atau bahan baku di gudang. Yang kedua, operation itu adalah aktivitas proses produksi. Yang ketiga, outbound logistik, aktivitas proses penyaluran produksi di gudang. Yang keempat, marketing dan sales, aktivitas pemasaran dan penjualan. Yang kelima, service, aktivitas pelayanan. Yang keenam, procurement, aktivitas penggandaan. Yang ketujuh itu technological development, aktivitas pengembangan teknologi. Yang ke-8 human resource management, aktivitas SDM. Yang ke-9 general administration atau aktivitas administrasi secara umum. Selanjutnya ke metode pengumpulan data. Adalah ketepatan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Data yang akan dianalisis adalah data primer yang dikumpul menggunakan instrumen berupa kuesioner. Metode analisis data digunakan untuk menggambarkan kondisi aktivitas yang dilakukan oleh industri otomotif untuk memperjelas dan menganalisis hasil menggunakan grafik. Baiklah, sekian dari saya lanjutkan ke moderator. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Jika kami ada salah kata, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.